Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan mata kuliah mikrobiologi yang dapat disampaikan untuk mahasiswa di program studi agroteknologi maupun di program studi ilmu tanah. Berikut ini akan disampaikan beberapa penjelasan yang dapat disimak oleh mahasiswa. Selamat menyimak. Mengenal bakteri. Pada hari ini kita mengenal bakteri dalam mata kuliah mikrobiologi. Bakteri dapat berperan sebagai dekomposer, yaitu artinya bakteri mulai mendegradasi protein yang ada. Jika seluruh jenis ikatan protein terputus, beberapa jaringan menjadi tidak berfungsi. Proses ini disempurnakan bakteri yang datang dari luar tubuh, yang berasal dari udara, tanah maupun air. Seluruh jenis bakteri ini menyerang hampir seluruh sel dengan cara menyerang dengan sistem pertahanan yang tidak lagi aktif. Bakteri akan menghancurkan jaringan atau menghasilkan enzim penghancur sel yang disebut protease. Sebab kita tahu bahwa enzim dinamai dengan akhiran ase. Kemudian dengan berbagai jenis metabolisme, bakteri atau mikroorganisme mulai memakan jaringan mati dan mencernanya. Jenis bakteri heterotrof, bakteri ini membutuhkan molekul-molekul organik dari organisme lain sebagai nutrisi agar ia dapat bertahan hidup dan berkembang biak. Berbeda dengan bakteri autotrof yang mampu menghasilkan makanan sendiri dengan karbon dioksida sebagai nutrisi makro serta bantuan dari cahaya matahari atau sumber energi kimia lainnya. Jenis bakteri heterotrof biasanya hidup dan berkembang biak pada organisme mati. Bakteri akan mendapatkan energi dengan menguraikan senyawa organik pada organisme mati. Molekul-molekul besar seperti protein, karbohidrat, lemak, atau senyawa organik lain didekomposisi metabolisme bakteri tersebut menjadi molekul-molekul tunggal seperti asam amino, metana, gas karbon dioksida, serta molekul-molekul lain yang mengandung 6 nutrisi utama untuk bakteri, yaitu senyawa karbon, hidrogen, nitrogen, oksigen, fosfor, serta sulfur. Berikut kita kenalkan cyanobacteria. Cyanobacteria atau ganggang biru hijau adalah filum atau divisi bakteri yang mendapat energi melalui fotosintesis. Jejak fosil cyanobacteria telah ditemukan sejak 3,8 miliar tahun lalu. Cyanobacteria sekarang adalah salah satu kelompok terbesar dan terpenting bakteri di permukaan bumi ini. Bentuk cyanobacteria. Cyanobacteria ditemukan di hampir semua habitat samudra, ke air tawar, ke batu, sampai ke dalam tanah. Bersel tunggal atau berkoloni. Koloni dapat membentuk filamen ataupun lembaran. Cyanobacteria termasuk uniseluler, koloni, dan bentuk filamen. Filamen adalah bentuk benang. Ya. Beberapa koloni filamen memiliki kemampuan untuk berdiferensiasi menjadi 3 tipe sel yang berbeda. Sel vegetatifnya adalah normal. Sel fotosintesisnya pada kondisi lingkungan yang baik, dan ada sel tipe heterokista yang berdinding tebal yang mengandung enzim nitrogenase. Setiap individu sel umumnya memiliki dinding sel yang tebal, lentur, dan gram negatif. Cyanobacteria tidak memiliki flagella, tidak memiliki alat gerak. Namun bergeraknya dengan meluncur, ya, gliding, ya, istilahnya sepanjang permukaan. Kebanyakan cyanobacteria ditemukan di air tawar, sedangkan lainnya tinggal di lautan dan terdapat juga di tanah yang lembab
atau bahkan kadang-kadang melembabkan batuan di gunung. Beberapa bersimbiosis dengan lumut kerak, tumbuhan, berbagai jenis protista atau spong, dan menyediakan energi bagi inang yang ditempatinya itu. Klasifikasi bahwa cyanobacteria secara tradisional diklasifikasikan menjadi 5 kelompok berdasarkan struktur tubuhnya, yaitu Propocales, Plerocapsales, Oscillatoriales, Nostocales, dan Stigonematales. Cyanobacteria ini adalah satu-satunya kelompok organisme yang mampu mengurangi nitrogen dan karbon dalam kondisi tidak ada oksigen. Kita akan mengenalkan bakteri-bakteri yang menguntungkan, yaitu bakteri pengurai, kemudian bakteri saprofit yang menguraikan tumbuhan atau hewan yang mati, serta sisa-sisa atau kotoran organisme. Bakteri tersebut menguraikan protein, karbohidrat, dan senyawa organik lain menjadi karbon dioksida, gas amonia, dan senyawa-senyawa lain yang lebih sederhana. Oleh karena itu, keberadaan bakteri ini sangat berperan dalam mineralisasi di alam, dan dengan cara ini pula bakteri membersihkan dunia dari sampah-sampah organik. Reaksi nitratasi dalam bidang pertanian, nitrifikasi sangat menguntungkan karena menghasilkan senyawa yang diperlukan oleh tanaman, yaitu dalam bentuk nitrat. Sebaliknya, di dalam air yang disediakan untuk sumber air minum, nitrat yang berlebihan tidak baik karena akan menyebabkan pertumbuhan ganggang di permukaan air menjadi berlimpah. Kita perkenalkan bakteri nitrogen. Bakteri nitrogen adalah bakteri yang mampu mengikat nitrogen bebas dari udara dan mengubahnya menjadi suatu senyawa yang dapat diserap oleh tumbuhan. Karena kemampuannya mengikat nitrogen di udara, maka bakteri-bakteri tersebut berpengaruh terhadap nilai ekonomi tanah pertanian. Kelompok bakteri ini ada yang hidup bebas maupun simbiosis, dan kita ketahui bakteri nitrogen yang hidup bebas yaitu Azotobacter crococum, Clostridium pasteurianum, dan Rhodospirillum rubrum. Sementara bakteri nitrogen yang hidup bersimbiosis dengan tanaman polong-polongan yaitu Rhizobium leguminosarum yang hidup dalam akar membentuk nodul atau bintil-bintil akar. Tumbuhan yang bersimbiosis dengan Rhizobium banyak digunakan sebagai pupuk hijau seperti Crotalaria, Tephrosia, dan Indigo Vera. Akar tanaman polong-polongan tersebut menyediakan karbohidrat dan senyawa lain bagi bakteri melalui kemampuannya mengikat nitrogen bagi akar. Jika bakteri dipisahkan dari inangnya, dalam hal ini akar tumbuhan, maka tidak dapat mengikat nitrogen sama sekali atau hanya dapat mengikat nitrogen sedikit sekali. Bintil-bintil akar melepaskan senyawa nitrogen organik ke dalam tanah tempat tanaman polong hidup. Dengan demikian terjadi penambahan nitrogen yang dapat menambah kesuburan tanah. Hal yang didapat dari kemampuan bakteri yaitu adalah bakteri penghasil antibiotik, yaitu antibiotik merupakan zat yang dihasilkan oleh mikroorganisme dan mempunyai daya hambat terhadap kegiatan mikroorganisme lain. Beberapa bakteri yang menghasilkan antibiotik ini kita ketahui Bacillus brevis menghasilkan Terotrisin, Bacillus subtilis menghasilkan bacitrasin, dan kemudian Bacillus polymexa menghasilkan polymyxin. Bacillus polymexa ini akhir-akhir ini digunakan oleh Balai Besar BPPOT, ya, Balai Besar Peramalan Organisme
organisme pengganggu tanaman dan diperbanyak dan disalurkan kepada petani-petani, yaitu karena digunakan sebagai agensia hayati maupun sebagai bahan pupuk cair, ya. Karena Bacillus polymixa ini tadi menghasilkan antibiotik polymyxin maupun kemampuan lain, yaitu menghasilkan bahan seperti senyawa IAA yang dihasilkan oleh tumbuhan. Nah, sekarang kita melihat bakteri yang merugikan, ya, sisi lain dari tadi menguntungkan, dan ini bakteri yang merugikan. Bakteri yang merusak makanan. Kemudian beberapa spesies fungi tumbuh di dalam makanan, ya. Bakteri ini mengubah makanan dan mengeluarkan hasil metabolisme yang berupa toksin, ya, racun. Racun tersebut berbahaya bagi kesehatan manusia yang mengkonsumsi makanan tersebut. Contohnya Clostridium botulinum, yaitu menghasilkan racun botulinin yang seringkali terdapat pada makanan dalam kaleng. Kemudian Pseudomonas cocovenerans menghasilkan asam bongkrek yang terdapat pada tempe bongkrek. Kemudian Leuconostoc mesenteroides, yaitu penyebab lendiran makanan. Bakteri denitrifikasi. Jika oksigen di dalam tanah kurang, maka akan berlangsung denitrifikasi, yaitu nitrat direduksi sehingga terbentuk nitrit dan akhirnya menjadi amoniak yang tidak dapat dimanfaatkan oleh tumbuhan. Contoh bakteri yang menyebabkan denitrifikasi ini adalah Micrococcus denitrificans dan Pseudomonas denitrificans. Kembali kepada mikrobiologi dan melengkapi serta mereview kembali tentang struktur dan keadaan suatu sel bakteri dikaitkan dengan peranannya, maka berikut ini adalah penjelasannya. Kita ingat kembali bahwa bakteri atau dari kata Latin bacterium dengan jamak adalah bakteria sangatlah kecil, mikroskopis dan uniseluler bersel tunggal dengan struktur sel yang relatif sederhana tanpa dinding sel di nukleusnya, karena nukleus atau inti selnya ini hanya dibatasi membran, ya. Kemudian karena hal ini, ya, bahwa nukleusnya hanya dibatasi membran, maka disebut prokariot. Ya, jadi bakteri adalah contoh suatu prokariot, berbeda dengan eukariot, yaitu contohnya jamur, hewan maupun tumbuhan maupun kita manusia. Baik, selanjutnya juga bakteri ini ada sitoskeleton dan organel lain yang ada, yaitu mitokondria dan kloroplas. Prokariot, karena bakteri merupakan prokariot, untuk membedakan dengan organisme yang memiliki sel lebih kompleks yang disebut eukariot. Ya, tadi ditegaskan lagi, istilah bakteri telah diterapkan untuk semua prokariot atau untuk kelompok besar bahwa inti selnya hanya dibatasi membran, tergantung pada gagasan mengenai tentang bentuk inti selnya ini. Bakteri tersebut hidup di tanah, air, maupun sebagai simbiosis dengan organisme lain. Oleh karena itu tadi saya sampaikan bahwa ini adalah mereview pemanfaatan atau peran bakteri, dan juga kita kembali mereview tentang struktur morfologi selnya. Bakteri yang menjadi patogen dari tanaman, fitopatogen maupun patogen manusia, karena tadi peranannya kemungkinan menghasilkan antibiotik, ya. Kemudian kebanyakan dari bakteri adalah kecil, biasanya hanya berukuran setengah hingga 5 mikron, meski ada juga jenis yang dapat menjangkau 0,3 mm dalam diameter, yaitu contohnya bakteri Thiomargarita. Kemudian
tentu saja memiliki dinding sel bakteri, bukan dinding inti tapi dinding selnya ada, yang mana itu seperti juga sel hewan dan jamur, tetapi dengan komposisi yang sangat berbeda, yaitu dalam hal ini dinding selnya terbuat dari peptidoglikan. Kemudian bakteri, kita ingatkan lagi, banyak yang bergerak menggunakan flagella. Bakteri itu dibagi menjadi 3 golongan, yaitu psikrofil. Ya, kembali kita ingatkan, yaitu bakteri yang hidup pada daerah suhu antara 0 hingga 30 derajat Celcius dengan suhu optimum 15 derajat Celcius. Bakteri mesofil, yaitu bakteri yang hidup di daerah suhu antara 15 hingga 55 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 hingga 40 derajat Celcius. Atau bahkan bakteri termofilik, yaitu bakteri yang dapat hidup di daerah suhu tinggi antara 40 hingga 75 derajat Celcius dengan suhu optimum 25 hingga 40 derajat Celcius. Pada tahun 1967 di Yellowstone Park ditemukan bakteri yang hidup dalam sumber air panas yang bersuhu 93 hingga 94 derajat Celcius, dan akhirnya bakteri inilah yang digunakan untuk bakteri dalam tahapan biomolekuler, karena kemampuan bakteri ini yang tahan. Kita tahu bahwa dalam polimerase chain reaction, ya, dalam teknik biomolekuler kita harus dapat menggandakan suatu DNA, dan oleh karenanya dipakai dari bakteri ini. Bakteri memerlukan kelembaban yang tinggi, kira-kira 85%, dan pengurangan kadar air dari protoplasma menyebabkan kegiatan metabolismenya terhenti, misalnya pada proses pembekuan dan pengeringan. Cahaya juga berperan terhadap kehidupan bakteri. Cahaya sangat berpengaruh pada proses pertumbuhan bakteri. Umumnya cahaya akan merusak sel mikroorganisme yang tidak berklorofil. Sinar ultraviolet dapat menyebabkan terjadinya ionisasi komponen sel yang berakibat menghambat pertumbuhan atau menyebabkan kematian. Pengaruh cahaya terhadap bakteri dapat digunakan sebagai dasar sterilisasi atau pengawetan bahan makanan. Peran cahaya ini jika keadaan lingkungan tidak menguntungkan seperti suhu tinggi, kekeringan, atau zat kimia tertentu, maka beberapa spesies dari bakteri Bacillus yang aerob dan beberapa spesies dari Clostridium yang anaerob dapat mempertahankan diri dalam bentuk